Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi rahli sari wa yassir amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sugeng Enjang, ibu-ibu, dan ada satu mas tadi di sini, tapi nggak tahu sekarang di mana. Izin memperkenalkan diri, saya Victor Novianto. Alhamdulillah rumah saya dekat dari sini, saya di Nderesan, jadi ya di dekat Masjid Nurul Asri. Nanti jika berkenan, bunda-bunda kalau mau main ke Nurul Asri, monggo mampir ke rumah saya. Rumah saya sama Nurul Asri cuma jarak satu rumah saja. Di Nderesan 3 nomor 15 tepatnya. Dalam sendiri sekarang diberi amanah untuk jadi dosen juga di Universitas PGRI Yogyakarta, daerah Sonosewu. Saya ngajar di pendidikan ilmu sosial. Jadi memang fokus saya itu di ilmu sosial. Jadi nanti materi saya ini mungkin ada sedikit bahasanya tentang kita menjadi orang sosial. Bunda yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya pengen mengajak Bunda untuk membahas tentang flexing amalan. Flexing amalan. Jadi kapan sih amalan itu disembunyikan, kapan boleh ditampakkan. Flexing itu kayaknya bahasa yang asing ya, memang itu bahasa Inggris. Kemudian kalau mau lebih paham apa yang dimaksud flexing, itu kita membayangkannya seperti kalau Bunda itu melihat acara binaraga itu. Kan kadang istri saya kalau saya tunjukin, seneng nggak lihat yang kayak gini, geli, kayak kodok kan gitu. Bukannya ini gagah saya bilang gitu. Ya binaraga itu yang naik panggung terus menunjukkan otot-ototnya. Flexing. Jadi mungkin selama dia berlatih dan itu bukan hitungan bulan, bahkan mungkin tahun, bahkan belasan tahun, kemudian nanti ditandingkan, ditunjukkan. Jadi salah satu jenis olahraga itu yang ditunjukkan sudah hasil jadinya. Beda dengan sepak bola yang dipertandingkan langsung pada saat itu. Tapi kalau binaraga itu kan sudah jadi, tinggal ditunjukkan saja mana otot yang kelihatan. Jadi saking harus memperlihatkan semua jenis ototnya, kadang sampai harus pakai celana dalam. Kalau dilihat itu kan gitu. Saking memang harus ditunjukkan otot pantatnya keluar enggak gitu. Nah ini flexing nih seperti itu. Nah itu tidak cuma ditunjukkan dengan cara memperlihatkan terus kelihatan aja, tapi dia dengan gerakan-gerakan tertentu, leres. Dengan lagu, gerakan tertentu untuk menunjukkan setiap otot masing-masing. Dan menariknya karena saya punya teman yang mengurusi hal-hal tersebut, kebetulan saya dulu juga pernah jadi sekretaris 2 PAPSI Sleman, itu untuk flexing seperti itu kadang mereka harus menahan minum 1 hari. Jadi biar badannya kelihatan kering. Itu 1 hari nggak minum, nggak makan garam apalagi. Tapi 1 hari itu, jadi mereka sebenarnya pada kondisi sangat haus waktu itu. Kalau nggak seperti itu, ototnya nggak terlihat. Jadi memang harus kayak orang nggak minum, dehidrasi, sehingga kulit itu langsung nempel ke otot. Maka nggak heran ada beberapa binaraga itu kalau bertanding pingsan. Nggak sedikit juga yang meninggal karena gagal ginjal. Nah, ini namanya flexing. Dan itu dinilai ternyata. Itu kan dinilai, ototnya dinilai. Nah, sebenarnya di dalam hidup kita, itu sebenarnya juga mirip seperti itu. Kita ini sebenarnya flexing juga. Kita ini pamer. Cuman ada 2 hal, pamernya ke siapa? Ini yang jujur ketika saya ditanya mau bahas apa, kebetulan saya lagi belajar ini, jadi ben saya ingat, saya sampaikan saja. Karena ibu dari semua pengetahuan itu adalah ketika kita itu menyampaikan apa yang kita sedang belajar.
Jadi kita lagi belajar apa itu kita sampaikan. Kalau kita cuma dengar, itu kita mungkin jadi tahu, oh iya ya, ada namanya flexing. Kita catat, kita mungkin masuk ke paham. Oh, jadi namanya flexing itu modelnya seperti ini. Bahkan mungkin kalau misalnya perlu di Google, dicari kata flexing itu nanti kemana arahnya. Itu kita paham. Tapi kalau kita mau menjadi master atau mengetahui betul apa yang kita bahas, ya kita harus menyampaikan. Maka saya berharap sekali nanti para bunda ini, dan menurut saya dulu dipelajari bahwa diajari kalau namanya ibu itu adalah madrasah utama seorang anak. Dan saya paling banyak dapat ilmu bahkan dari ibu saya sampai hari ini, sampai tadi pagi. Nah itu pasti ibu saya itu, madrasah saya itu nggak pernah berhenti karena saya belum lulus dari dulu. Nah itu memang ibu. Maka menurut saya ini penting. Kenapa ini luar biasa penting? Semalam saya itu ngobrol sama anak saya yang nomor 1, itu baru skripsi di UAD. Dia pagi ini ke Makassar. Kemudian saya lihat dia lagi main HP. Biasa ya, anak-anak itu kalau ngobrol sampai main HP gitu. Saya juga sering digituin sama ibu saya, main HP terus gitu. Saya lihat apa sih? Dia lagi lihat foto gitu. Lihat dong foto yang ini, minta dong foto yang ini, saya bilang gitu. Dia kan punya foto lucu-lucu itu, saya minta fotonya. Saya lihat terus kameranya itu dikecilin sebelum di-scroll. Dia ngelihat, ini ada gambar bagus banget kucing saya gitu. Jadi dia ngerekam kucing saya itu lagi ngapain gitu. Ini tak kasih kucing pah gitu. Saya kaget, wah kayak banget foto nih. Banyak banget foto nih. Saya terus nanya, itu foto segitu banyak? Maksudnya foto-foto dia selfie sama temennya segala macam itu buat apa? Saya bilang. Yo, ya gitu, gitulah namanya anak muda. Nah ini, jadi saya geli sendiri. Besok papa itu mau ngomong soal flexing, anakku hobi flexing. Saya bilang. Jadi itu godaan terbesar manusia ternyata seperti itu. Ternyata nggak mudah ternyata ya. Kita itu mengamalkan apa yang kita tahu itu di lingkungan yang paling kecil di kita. Tapi tetap harus disampaikan. Nanti kita berharap Allah yang maha membolak-balikkan hati, nah itu yang nanti nyampe ke mereka. Ya, Allah sendiri memuji amalan yang disembunyikan dan amalan yang terang-terangan. Ternyata boleh amalan itu disembunyikan dan terang-terangan itu boleh. Dan ini ada di Al-Baqarah 271. In tubtus sadaqati fani imahi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya serta memberikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik lagi bagi kalian. Jadi menampakkan ternyata boleh. Rasulullah juga dulu Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama juga. Ketika mau perang itu, siapa yang mau sedekah? Karena waktu itu ada perang yang sampai 1 onta itu dinaikin 10 orang bergantian. Siapa yang mau sedekah untuk ini? Wah, sampai ada sahabat memberikan setengah hartanya dan begitu seterusnya. Jadi boleh menampakkan. Tapi jika kalian menyembunyikan, itu adalah lebih baik bagi kalian. Kenapa ada kalimat lebih baik? Jadi ternyata kita makhluk sosial, itu memang ya namanya makhluk sosial ya. Itu ya kita berarti kalau kita mampu sosial. Artinya diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi sudah sunatullah kita ini senang kalau dipuji. Bunda cantik sekali hari ini. Aduh, bajunya bagus sekali. Jilbabnya serasi. Itu sudah qadarullah memang kita suka sekali dipuji itu. Nah, Bunda yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada anak kita, mungkin masih balita, masih bayi, itu mainan korek, mainan pisau. Kira-kira
apa yang kita lakukan? Diambil ya. Ya. Kalau korek mungkin karena bapaknya ngerokok. Karena sekarang susah nyari korek sebenarnya. Tapi kalau pisau masih ya. Tapi saya masih ingat waktu kecil saya suka sekali main api. Kayaknya menarik api itu. Seru gitu loh. Satu kotak korek itu saya bakari satu-satu gitu. Ya. Rekor saya bakar gudang memang dulu. Jadi saya geli sendiri tuh. Atau itu ngejar-ngejar tikus saya lempar pakai mercon gitu loh. Mikirnya ben tikusnya keluar gitu. Habis itu selesai tikusnya nggak keluar-keluar, terus saya tinggal aja. Nah ternyata terus dimarahi gara-gara di gudang itu ada thinner, nah itu kopong. Sampai tetangga pada datang. Nah itu anak kecil. Nah kemudian bagaimana dengan pisau dan koreknya tadi? Apa kita buang? Terus diapain? Disimpan. Nah begitu juga dengan amal soleh kita. Ya salah satu bentuk kalau kita beramal soleh itu kan kita senang. Itu Abu Bakar, Umar itu pernah menyampaikan bahwa nek ciri-cirinya orang beramal soleh itu senang. Nek misalnya maksiat sedih itu berarti orang mukmin gitu loh. Maka kita kalau beramal soleh senang gitu loh. Nah saking senangnya, nah ini yang menarik. Ini bisa jadi kita terus flexing. Kita senang. Siapa yang nggak senang umroh? Siapa nggak senang haji? Siapa nggak senang ikut kajian majelis taklim seperti ini? Ketemu teman-teman, apalagi kemarin sempat lama itu modelnya Zoom, sekarang bisa langsung ketemu, itu kan happy, semuanya senang. Kemudian suka juga dibilang kalau nanti ketika diposting, wah kelihatan soleha sekali. Nah, aduh Bunda ini kelihatan cantik sekali ya, aduh senang sekali ya gitu. Ini udah jiwa kita, memang sunatullah kita tuh suka sekali. Nah terus harus gimana? Orang senang kan namanya pengen menarik. Dilalah ikut demo bela Quran, happy sekali. Sama suami mungkin didukung, silakan Bunda kalau mau ikut demo sekali-kali gitu. Daripada suaminya yang didemo terus setiap hari. Sekali-kali demo ya. Terus di Tugu itu mungkin foto-foto gitu. Wah, luar biasa. Membelanya itu sampai panas-panas gitu. Seneng kan gitu. Nah, kalau udah seperti ini terus bagaimana? Ini bisa jadi nanti seperti pisau tadi. Bisa manfaat buat ibu-ibu kalau bunda masak, tapi bisa juga nanti menyakiti. Nah, oleh karena itu Allah tadi sudah menyampaikan ada yang lebih baik. Nah, dan ini semuanya nanti kembali ke hati. Yang menilai betul itu hati kita. Karena ciri-ciri amal ibadah itu kita senang, kita tenang. Tapi kalau dosa, itu kita nggak tenang, kita resah. Jadi kalau kita flexingnya itu masuk ke ria atau sumah, itu nanti pasti nggak tenang. Nah, apa keutamaan disembunyikan sebuah amalan? Saya yakin kita semua pernah ngalami ini, yaitu ketika kita mengajak membangunkan anak kita, yuk nak sholat subuh, yuk nak tahajud. Ibu saya hobi sekali itu kalau udah bulan Ramadan itu, beliau sahur gitu di WA. Saya kayak geli sendiri. Ya, berarti kan dia udah bangun dulu ngelihat HP gitu. Tulisan sahur gitu. Kalau bangunnya tepat waktu. Tapi kalau udah telat, lihat itu kayak nek gitu. Ya, kok pakai WA sih gitu loh. Jadi mana tahu gitu loh, ini sahur apa enggak gitu loh. Nah, tapi seringkali kalau kita ngajak, itu kan anak nolak ya. Nanti dulu bentar lagi. Wah gitu. Ini kalau anak, mungkin kalau anak perasaannya berbeda. Nah, bagaimana kalau kita ngajak kebaikan? Saya pernah ngajak kebaikan. Saya tadi barusan ketemu sama sahabat saya di sini. Dan dia tahu betul itu sejarah nakal saya mungkin. Dari SMP kan.
Kemudian di WA grup itu, WA SMP itu saya dikeluarin. Gara-gara sering dakwah dulu sini. Biasa aja, tapi itu ya dulu kalau dapat apa itu rasanya gini geli gitu, langsung pengen nulis gitu loh. Nah mungkin gaya saya masih kasar, tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin Allah juga menyelamatkan dengan band saya itu tetap sayang sama teman-teman SMP saya, sehingga kalau dikeluarkan saya jadi nggak tahu perbuatan mereka. Nah ini kan kalau kita ngajak kebenaran kadang kesel ya, kok nggak ada yang respon. Saya udah ngajak kebaikan, yuk sedekah, kok nggak ada yang jempoli, nggak ada yang nge-like. Saya yakin yang punya medsos paham betul ini. Saya sudah, yuk kita ke majelis taklim. Nah itu nggak ada yang komentar sama apapun. Kalaupun ada yang komentar mungkin malah sedikit yang bikin hati kita itu kesel. Kalimatnya seperti, kok buru-buru amat sih mau tobat, nanti dulu masih muda. Sok alim, alah lagi baru ngaji aja udah pamer. Gitu. Tiba-tiba postingan kebaikan kita di WA grup tuh ketutupan dengan postingan gambar makanan. Aku lagi masak bacem. Wah. Empek-empek gitu. Tiba-tiba gambar postingan kita di WA grup tiba-tiba ditutup oleh gambar tentang gosip artis. Tahu nggak artis ini? Wah. Itu kan rasanya jengkel, kesel. Nah, bunda-bunda yang semoga selalu berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kita lakukan ketika kita kesel karena postingan kita tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan, itu sebenarnya masuk ke riya atau enggak? Ya, ini penting saya menyampaikan karena riya itu merusak bahkan mengurangi ketauhidan kita. Kita tuh melakukannya lillahi ta'ala enggak? Ini yang bahaya sebenarnya buat kita. Ketika kita sebel, ketika kita kesel, itu sebenarnya kita tuh kembali ke kita sendiri. Sik. Tadi kita posting itu kita mau ngapain gitu? Mengharapkan dipuji orang. Makasih Bunda, soleha, luar biasa sekali, diingatkan gitu. Atau bagaimana? Karena pernah salah satu teman saya bilang, Pak susah sekali ya, kita tuh mau ngajak kebaikan ini kok responnya dikit. Yang sedekah begitu sedikit. Dan ganjilannya banyak sekali. Sahabat saya Mas Ahmad ini waktu pertama kali mau membuat kegiatan yang disebut Akademi Khotijah itu, yaitu membuat majelis taklim itu di-share isinya, itu mendapatkan penolakan dari mana-mana. Macam-macam. Ya curiga kenapa kok majelis taklim perempuan, karena kebanyakan majelis taklim ibu-ibu itu pembicaranya bagus-bagus. Ini yang menarik. Nah, kemudian kenapa kok ini, kenapa kok itu? Kok ditolak ya? Kita kenapa harus ditolak gitu? Saya bilang, nek amalan yang kamu lakukan itu mudah, lancar, itu berarti amalanmu lebih cenderung ke hal-hal negatif. Tapi kalau itu amalan yang baik, bagus, niatnya untuk disebarkan kebaikannya, yo pasti satu toh yang nggak seneng, setan. Setan tuh nggak akan seneng kamu itu melakukan sesuatu yang bagus. Ini yang menarik. Jadi kadang ada amalan yang kita memang boleh disebarkan. Suka nggak suka. Ada amalan yang memang boleh disampaikan, bahkan wajib disiarkan. Contohnya azan. Kan nggak ada yang azannya diam-diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok seras mas? Azannya malu. Nanti dipikir pamer amalan azan. Lah. Ada yang sholat itu memang ditunjukkan. Sholat id itu kan ditunjukkan tuh. Kita harus ke lapangan. Sunahnya bukan di dalam masjid, malah di luar.
Karena memang amalan itu memang ditunjukkan, memang wajib itu harus diperlihatkan. Jadi benar-benar kita kan juga happy, senang tuh kalau ngelihat ada yang membela Quran, wah itu sampai banyak itu, wah senang banget gitu ngelihatnya. Nah itu salah satu bentuk amalan, amal ma'ruf itu kan seperti itu, harus ditunjukkan. Jangan cuma orang maksiat yang boleh bangga. Ada orang maksiat tuh sampai bangganya, dan itulah kenapa TikTok saya hapus itu karena memang saya malu gitu. Kok bangga ya orang-orang ini gitu. Ya suka nggak suka kan mesti dia akan mampir. Kita nggak mau lihat yang kita senang misalnya, itu susah karena memang suka nggak suka mesti yang seksi-seksi itu akan mampir. Jadi akhirnya saya dihapus lah gitu. Jadi ini bentuk bahwa kadang dalam amalan itu memang ada yang memang harus diperlihatkan. Ada yang sebaiknya disembunyikan. Ada yang memang wajib disembunyikan. Yang wajib disembunyikan apa, Bunda? Tahajud, sedekah, ya itu boleh disembunyikan. Tapi kadang-kala jenengan bisa nulis misalnya, ayo tahajud, ingat loh. Nah, di situ Allah menjanjikan semua dosa kita, semua hajat kita. Tapi yang wajib disembunyikan itu ya berhubungan dengan pasangan kita. Gitu. Jadi nggak usah di flexing gitu. Mau bentuk apapun tuh nggak perlu. Ya, jangan niru kucing. Kucing itu kalau mau kawin kan bengok-bengok itu. Ya. Untungnya kucing itu kan kawin cuma pada musim tertentu saja. Kalau tiap hari dia kawin itu kucing itu punah itu. Tiap hari bengok-bengok gitu, mengarep kawin itu bengok-bengok. Tapi kalau udah mau ngelahirin dia sembunyi. Beda sama kita, dibalik. Kucing kalau mau ngelahirin kan sembunyi dia, masuk lemari, masuk kardus, diam-diam gitu ngeden terus plung gitu keluar kucingnya. Tapi kalau kita dibalik. Nah, Rasulullah SAW bersabda dan memperingatkan diri kita agar kita sangat berhati-hati. Sampai beliau menyatakan syirik yang ada di tengah-tengah umat ini lebih tersembunyi daripada jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Bayangkan, semut hitam di atas batu hitam di atas kegelapan malam. Hadis riwayat Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, Al-Mustadrak juz 2 halaman 319. Apa syirik yang tersembunyi itu? Salah satunya adalah riya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat, pada saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kamu perlihatkan dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Labid radhiyallahu anha. Halaman 428, hadis nomor 24030. Jadi temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia. Jadi kita nanti di akhirat akan mendengarkan Allah berkata seperti ini. Coba kamu temui mereka yang kamu perlihatkan itu. Yang kamu pamer-pamerin itu. Dan lihatlah apakah kamu mendapatkan balasan di sisi mereka. Ini yang menarik. Sampai Rasulullah menyampaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Karena memang benar-benar nggak terlihat syirik ini. Kenapa? Karena riya lebih kepada menampakkan perbuatan agar mendapatkan pujian. Ada dua macam, riya yang besar, golik, atau murni, yang semua perbuatan hanya ingin dipuji. Biasanya orang-orang munafik akan melakukan karena semua yang dilakukan bukan karena meyakini adanya Allah,
tapi hanya bersifat pencitraan untuk menipu manusia. Holik atau riya yang besar. Kemudian yang riya yasir atau ringan. Riya yang sering menjangkiti kaum mukminin di tengah-tengah amalannya. Saat di awal mungkin ikhlas, tapi di tengah-tengahnya muncul riya. Bunda yang semoga semua menjadi tetangga di surga dan dimudahkan segala urusannya. Ini yang kita harus hati-hati. Allah sudah menjelaskan, menunjukkan bahwa musuh kita itu iblis, setan. Di surat Anas disebutkan setan itu suka membuat kita was-was dan bisa berupa manusia ataupun jin. Maka hati-hati dengan yang seperti ini. Ketika kita punya amalan, itu setan nggak akan seneng. Maka tadi saya bilang ke Mas Ahmad ini, nggak akan seneng setan itu ketika kamu punya amalan. Maka dia akan mempersulit dari sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Bahkan tiba-tiba kamu seperti diiming-imingi mendapatkan kebaikan kalau kamu meninggalkan itu. Kita bukan lagi pada tingkat kamu akan ditemui jin terus ditawari, kamu tak kasih uang sekian asal kamu begini begitu. Enggak. Dia akan mendatangi macam-macam orang dan tiba-tiba kamu dapat tawaran macam-macam untuk meninggalkan amalan itu. Karena setan tahu betul seperti apa amalan itu di sisi Allah. Saya pernah dengar sendiri bahwa dulu namanya iblis itu makhluk Allah yang paling alim. Tapi ketika dia nolak perintah, kemudian dia merasa bahwa ana khairum minas itu, merasa paling lebih baik. Nah, ini kan jadi menarik. Dia bilang, beri saya waktu, beri saya tenggang, minta sama Allah itu. Untuk menyeret anak cucu Adam. Berarti setan ini kan pintar. Dia tahu bahwa Adam ini bakal punya anak cucu. Dia tahu betul bahwa Adam ini akan turun ke bumi. Mau dengan cara apapun pasti turun ke bumi. Cuman kali ini dia sukses. Caranya adalah dengan cara yang maksiat. Nah, seseorang terdorong riya biasanya karena 3 hal. Yang pertama adalah tomak kepada dunia. Tomak, kita tuh senang tamak kepada dunia. Siapa sih yang gak senang dunia gitu? Berapa banyak baju yang masih baru, bahkan masih plastikan di dalam lemari kita. Jilbab yang belum pernah disentuh, belum pernah dipakai. Sepatu yang masih di kotak, yang mungkin baru dipakai sekali. Seneng karena waktu itu diskon. Sayang kalau nggak dibeli. Tapi ingat semua itu nanti harus dimintai pertanggungjawaban. Saya masih ingat sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam membangunkan jenazah, menghidupkan jenazah atas perintah Allah. Seorang tukang kayu. Kemudian ketika ditanya, bagaimana dengan amalan kamu? Dia bilang, amalan saya baik-baik saja. Saya sudah meninggal 70 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini saya masih disiksa karena amalan saya hanya gara-gara satu hal, yaitu waktu saya ngangkat kayu, kemudian saya keselip makanan di gigi, terus saya ngambil kayu yang saya bawa itu. Nah, sampai hari ini saya masih ditanyai soal itu. Dalam hati saya, lah itu tukang kayu cuma ditanya itu. Lah gimana saya? 70 tahun dia dihidupkan lagi ternyata masih dimintai pertanggungjawaban soal itu. Tamak kepada dunia ini ya memang sifat manusia. Itulah kenapa kita bisa berlebih-lebihan. Cuman manusia makhluk di muka bumi ini yang ribut soal tanah. Burung nggak pernah ribut. Gajah nggak pernah ribut.
gajah yang anaknya bleduk, karena kalau kawin tuh bikin kehebohan sampai bikin debu itu bleduk, makanya anak gajah namanya bleduk itu nggak pernah ribut soal tanah. Manusia yang ribut soal tanah. Bahkan kalau udah ngomong warisan itu bisa nggak kenal sama saudara. Bisa semua dalil keluar, jahat kamu. Saya melihat sendiri bagaimana ada seorang ibu itu diusir dari rumahnya karena rumah itu harus dijual bagi waris. Anaknya minta warisan semua. Dan yang menarik adalah saya melihat akhirnya semua anak itu hartanya habis. Nah, ini kan namanya dia belum paham namanya harta berkah itu seperti apa. Nah, oleh karena itu tamak kepada dunia itu sebab pertama orang ria. Merasa dia harus memperlihatkan apa yang Allah titipkan kepada dia. Kemudian suka kepada pujian, itu yang kedua. Suka dipuji. Ini manusiawi sekali. Siapa yang nggak suka dipuji? Saya juga ngajarin ke anak saya untuk saya puji gitu. Pinter, gitu. Tapi ada titik tertentu di mana Anda hati-hati dengan ini. Karena itu tadi, nanti Anda bisa masuk ke logika yang sesat kalau suka dipuji itu. Setan itu ketika dia bilang saya lebih baik dari manusia, di Quran kan disebutkan tuh logikanya apa. Dia bilang kan logikanya apa? Saya terbuat dari manusia dari sejak kapan logika api lebih baik dari tanah itu? Itu kan logika tersesatnya iblis. Api lebih baik dari tanah itu dari mana gitu? Api memang bisa buat masak makanan, tapi dia cenderung menghancurkan. Tanah itu kan menghasilkan sesuatu. Kita bisa makan itu kan karena ada tanah itu. Kalau sudah pernah ke Parangtritis atau mungkin ke Mekah itu kan kita lihat sendiri bagaimana orang nggak ada tanah gini mau nanam kan. Yang bikin kita senang di sana itu kan karena di sana ibadah. Kalau nggak ibadah, jujur saya ya sorry aja ya. Gitu. Lihat batu kayak gini tuh nggak ada asik-asiknya. Itu kok bukan karena kecintaan kita, nggak pengen balik ke sana lagi. Tempatnya panas dan segala macam. Apa sih menarik ini tempat ini gitu. Tapi Allah luar biasanya seperti itu. Karena ada ibadah itu kita jadi cinta. Suka kepada pujian. Ini kemudian kita bisa masuk logika iblis tadi. Aneh-aneh nanti. Oh iya. Kita jadi ngeremehin orang. Nah itu sombong namanya. Sombong itu kan salah satu yang meremehkan orang. Karena suka kepada pujian. Itulah kenapa kalau biar nggak kena ain, ketika kita dipuji, kita balas dengan doa. Barakallah dan segala macam itu. Karena emang semua dari Allah, bukan dari kita. Kalau nggak pengen kena ain ya seperti itu. Maka hati-hati dengan teman-teman yang masih suka memajang foto. Sangat hati-hati. Karena Rasulullah SAW sini menyatakan bahwa sebagian dari umatku nanti meninggalnya karena ain. Bagian besar ini kan hati-hati. Dan suka nggak suka di media sosial itu kan yang dimainkan itu. Begitu sukanya kita dipuji, sampai mungkin ada yang di rumah itu nggak mau dandan, tapi kalau keluar harus dandan. Ya kan di rumah, ngapain dandan? Ya, nanti terus dibalas suaminya nggak mau mandi. Ya, jadi ini suka kepada pujian ini harus hati-hati karena memang sifat kita sebagai makhluk sosial memang suka sekali dipuji. Siapa yang nggak suka dipuji? Dipuji pasangan, dipuji anak itu senang. Dan yang terakhir ini yang harus hati-hati yaitu menghindar dari celaan. Seseorang terdorong karya karena pertama tamak kepada dunia, suka kepada pujian dan menghindar dari celaan. Kalau dicela itu nggak suka,
dicela, dihina. Maka saya bilang sama teman saya Mas Ahmad, namanya ibadah itu pasti perjuangan. Kita masih nikmat nggak seperti Rasulullah yang dicela, bahkan dilempar batu. Sampai malaikat Jibril itu datang. Sampai malaikat Jibril itu hadir. Kemudian menyampaikan bahwa, itu mau dibalik apa gimana itu kaumnya. Dan Rasulullah SAW itu lembut banget. Saya selalu kagum sama orang-orang sabar ini. Saya punya sahabat itu, Ustadz Arif, Ustadz Wiwin, yang ngurusi rumah yatim itu orangnya sabar-sabar, sampai kadang kagum sama beliau itu. Saya tadi malam telepon, saya lihat jenengan tuh kagum, kok sabar banget ngurusi orang, dikasih gratis masih dicela sama yang orangnya tersebut, kadang nggak dihormati, kadang dimaki-maki, kadang ngomongnya kasar. Wah, nek saya belum nyampe makom seperti itu. Gitu. Mahasiswa saya aja kalau misalnya konsultasi ngomongnya agak aneh gitu, itu saya langsung mungkin nggak jawab, tak diamkan saja. Gitu. Pak, nilai saya kok sekian? Wah, nggak saya jawab. Saya tunggu sampai dia bisa sopan. Ini beliau ustadz ini bisa sabar banget gitu loh. Nah, ternyata menghindar dari celaan itu adalah hal yang bahaya. Kita manusia itu seharusnya jangan merasa takut dengan dicela. Lebih baik dunia itu dicela daripada nanti di yaumil akhir. Ada banyak hal kenapa dengan celaan itu ada kebaikan di situ. Salah satunya biar kita sadar dan nggak masuk ke logika iblis tadi. Oh iya, kalau bukan karena Allah nutupi aib saya, kalau bukan karena orang tua saya dulu memakaikan baju waktu bayi, saya itu mungkin bugil gitu. Kan karena bayi itu nggak bisa apa-apa. Karena Allah itu sama seperti kita. Kalau kita nggak ditutupi aib oleh Allah, saya yakin nggak ada satupun yang mau mendengarkan atau ketemu saya di sini. Jadi hal yang menarik kalau saya mau riya itu adalah saya selalu pamer sama istri saya. Yang pertama saya cuma pamer sama dia saja. Nanti dia ketawa, dia nyela gitu, saya geli sendiri. Nggak apa-apa, kalau istri yang mencela itu kan kadang, ya namanya guyon kan nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dari situ sudah selesai. Nafsu saya sebagai manusia untuk pamer itu sudah selesai gitu. Udah, begitu itu udah selesai. Karena saya belajar banyak dari istri saya. Salah satunya adalah dia punya Instagram tapi nggak dikasih foto, cuma buat jualan. Dia suka foto-foto tapi nggak pernah ditampilin di mana-mana. Saya juga nggak punya Instagram. Ketika itu saya memutuskan karena di IG itu saya bingung mau tak kasih gambar apa, wong nanti kalau saya kasih gambar ini saya enggak malah kejebak itu, suka dipuji. Saya tanya ke istri saya, kenapa kok nggak dipajang fotonya? Lah buat apa? Nanti yang nggak punya pasangan kasihan. Yang dipikir tuh mesti kayak gitu. Saya pernah ngalami nggak punya itu ngelihat gini rasanya pengen nih. Jadi kasihan. Jadi sebenarnya nggak usah saya gitu. Kayak kalau kita puasa terus ada yang foto makanan itu kan, ya kalau di rumah kita itu makanannya enak-enak. Kalau nggak enak kan jadi kita malah mungkin jadi kufur nikmat. Iya, mencela. Alah tempe neh iki lho ning foto Instagram iki lho. Bojone iso masak enak-enak gitu. Ya nanti padu. 20.000 aja lho apa gitu loh. Bawang wis sekilo 40.000. Wah, saya hafal lah karena saya sering diajak ke pasar. Iya, jadi kadang seperti itu. Akhirnya kan jadi ribut itu rumah tangga itu karena kufur nikmat tadi. Karena ngelihat hal-hal yang dia tuh seharusnya nggak perlu lihat. Nah, Bunda yang selalu dirahmati oleh Allah, ini ada salah satu hadis yang menarik yang sempat waktu itu Abu Hurairah mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Dan saya yakin Bunda pasti pernah dengar ini. Begitu mendengar hadis ini, Abu Hurairah itu langsung menangis sangat keras hingga tersungkur. Saking takutnya.
Jadi ada 3 orang, 3 golongan yang masuk neraka pertama kali. Saya dulu waktu dengar ini itu saya bingung. Kenapa ya? Tapi ketika ngalami, waktu dulu mungkin karena masih SMA, SMP gitu, saya baru sadar gitu. Oh iya bener ya gitu. Berat banget gitu. Yang pertama mujahid, orang yang berjihad. Yang kedua khori, ini orang alim. Dan yang terakhir dermawan. 3 golongan ini diundang sama Allah. Ditanyakan, pertama kepada mujahid. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Saya masih bisa membayangkan, berperang itu mesti luar biasa berat. Meninggalkan anak istri, meninggalkan apa yang disayangi, untuk kemudian mengorbankan jiwanya. Kemudian kita nggak tahu di sana nanti mau kalah atau menang, itu kan dipertaruhkan itu. Sama seperti ketika teman-teman jadi relawan, itu pergi ke tempat bencana, kemudian nanti di sana gempa besar, masih ada gempa lagi, bisa jadi dia akan jadi korban, bisa jadi di sana ada banjir, bisa jadi dia terjerembab di dalam lumpur, jadi kapan saja dia bisa mati gitu. Terus ada yang mencela, mingstor nyawa itu, nolong orang yang nggak dia kenal gitu. Ini kan berat sebenarnya. Ini kan amalan yang berat. Mujahid itu berat. Mujahid itu sama beratnya dengan menurut saya poligami. Jadi kalau poligami buat ibu-ibu, kalau mujahid buat laki-laki. Itu amalan yang berat. Makanya Allah bilang itu kamu nggak suka. Tapi Allah atur itu. Karena kita laki-laki, kita senang sama istri kita senang dengan anak-anak kita, tiba-tiba kita disuruh berangkat bela agama Allah. Tiba-tiba Allah menjawab, menyatakan, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai seseorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Sama ketika orang alimnya tersebut atau qori. Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, orang yang pintar. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang yang qori, yang bisa baik, yang bacaannya bagus. Dan yang terakhir adalah engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Dia mendapatkan apa itu sesuai dengan orang-orang yang kemudian memuji-mujinya. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret, dan itu bentuk kalimatnya menyeret, ditarik, diseret. Sampai di atas mukanya, artinya mukanya itu mungkin nempel ke seret-seret itu, dan dilemparkan ke neraka. Bayangkan, Allah bilang, engkau dusta. Allah yang lebih tahu tentang kita. Buat Allah mudah untuk tahu apa yang di dalam diri kita ini. Membayangkan langit, bumi ini yang kita rebutan warisan misalnya, rebutan tanah, mungkin patok rumah kita, atau tetangga mungkin parkir kendaraan di depan rumah kita sehingga kita juga dirugikan segala macam. Sebegitu banyak keributan yang kita lakukan, sementara bumi itu luasnya seperti ini, tapi langit itu lebih luas lagi. Monggo nanti dipelajari. Bahkan di sunnah Rasulullah SAW itu sampai menyampaikan namanya bumi kita itu seperti pasir di pantai. Butir pasir di pantai. Itu langit pertama. Langit kedua, itu langit pertama ditaruh, itu seperti pasir di pantai. Jadi jenengan ke pantai itu ambil pasir, lihat, itu langit pertama itu seperti itu. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Saya dulu nggak paham, tapi setelah saya lihat nanti coba lihat di foto-foto Hubble atau foto-foto yang terbaru itu, kita bisa lihat bahwa bumi itu memang nggak kelihatan kalau di tata surya.
Di galaksi Bima Sakti kan ada tata surya yang ada matahari. Nah, matahari itu kalau ditaruh di galaksi Bima Sakti itu nggak kelihatan sama sekali. Galaksi Bima Sakti kalau dilihat lagi di antara galaksi-galaksi yang lain itu ya nggak kelihatan sama sekali. Iya, seperti pasir ya, saya bilang gitu. Dan itu Allah tahu betul kita. Yang menariknya ini sampai hari ini kalau saya nanya itu kadang saya juga suka nanya-nanya gitu. Kalau langit itu begitu luas, kenapa iblis itu ribut banget ya? Kita ngurusi bumi. Kan langit itu luas gitu loh. Kok ribut mentoh ngurusi bumi manusia jadi khalifah di bumi itu ribut gitu loh. Kan banyak, pokoknya jadi khalifah nih Jupiter apa piye gitu loh. Tapi itu ilmu Allah. Gak nyampe gitu. Jadi Allah tuh tahu betul, sampai Allah bilang engkau dusta. Jadi Allah paham niat kita itu seperti apa. Maka inna amalu biniat, hati-hati dengan niat kita. Selalu ditekankan itu Bapak, Ibu, Bunda-bunda. Berangkat dari rumah, minta keselamatan, sehingga niat kita itu selalu dijaga sama Allah. Jangan takut dicela. Karena dicela itu bagian dari kita biar nggak ria. Alah sok alim, memang moga-moga Allah berikan kita hidayah ya. Segitu aja, selesai udah. Ingat, betul-betul, kalau misalnya ada orang Korea, annyeonghaseyo gitu. Saya kalau bilang gitu nanti teman kantor saya bilang, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terus saya pernah itu orang Korea itu marah-marah, ngamuk itu pakai bahasa Korea itu. Orang Korea kan memang kalau minta kerjaan itu kan dia suka perfect ya. Beda sama kita itu. Ada yang asal jadi. Karena udah jadwalnya gitu. Deadline. Nah itu marah-marah. Terus teman saya marah itu. Saya kan berdua orang dimarahin. Teman saya habis itu nesu, wah wong Korea itu penjajah, marah-marah bla bla bla. Saya bilang, kamu memang paham artinya? Ya enggak paham. Loh kenapa kamu ikutan marah? Lah kan kita dimarahi. Oh, kamu enggak marah, Fik? Lah aku ora paham kok. Yo, biarin aja gitu loh. Oh iya, gitu. Kan enggak paham. Kalau kita itu dimarahi, dicela, dan kita anggap bahwa apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Minta cuma sama Allah saja. Saya minta sama Allah aja lah. Mau nanti dakwah saya sampai atau enggak, Allah nanti yang beri hidayah. Urusannya itu ke Allah saja. Maka saya berharap dapatkan sesuatu yang tadi lupa. Lupa kalau kita beramal. Jadi nikmatnya orang beriman itu selain dia melakukan amal soleh, dia melupakan pernah beramal soleh. Seneng banget itu kalau gitu. Oh iya, saya pernah gitu ya. Kalau ada yang ngingetin ya baru ingat gitu. Tapi enggak, lupa udah. Jadi kalau dicela ya sudah selesai. Oh ya sudah ya enggak apa-apa gitu. Dilalah ada lagi ngobrol apa gitu, terus dicela, soalim, mau cuman kertas dibakar aja kenapa sih? Sakit hati. Itu kan cuman kertas dibakar. Kalian nggak mau, oh gitu ya. Nah, kok di agama kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas keluarga ya, bahkan diri sendiri ya. Jadi itu bukan lagi kertas. Gitu. Saya yakin kalau semua kitab suci, yuk sama-sama yuk agama di seluruh dunia ini kitab sucinya dibuang ke laut semua. Gitu. Saya yakin yang masih nyimpan kitab suci, artinya masih kitab sucinya ditulis lagi dalam waktu 2 jam setelah dibuang itu cuma Quran. Enggak pakai insya Allah lagi, saya yakin gitu. Karena itu janji Allah, bukan omongannya seorang Victor. Dijaga sama Allah. Jadi semua kitab suci dibuang, yang lainnya bingung, sepatu. Tadi chapter 1, bab 1 isinya apa ya? Nah kita di Quran wis senang wae. Ada yang aneh-aneh misalnya, surat Al-Kafirun ganti Al-Non-Muslim. Oh, aneh-aneh kowe. Al-Kafirun itu. Al-Baqarah ayat terakhir aja bacanya juga kita suruh berlindung sama orang kafir gitu loh. Jadi kafir itu kalimatnya memang sudah pasti gitu loh. Enggak usah dirubah-rubah lagi gitu loh. Mau dimaknai kayak apapun memang ada kata kafir itu.
Nah itu satu-satunya kitab suci yang masih nggak akan ribut dan isinya otentik ya cuman Quran. Itu sudah janji Allah. Nah maka beruntung buat bunda-bunda yang selalu berusaha menghafalkan Quran. Nggak harus bisa hafal seperti anak-anak kita ya. Bisa wah hafal juz 30, senang banget ya. Kita mungkin baru ya juz amat ya. Udah luar biasa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu bentuk perjuangan kita menolong agama Allah. Lebih hebat lagi kalau ibu-ibu hafal artinya. Anak-anak kita tuh mungkin jangan-jangan mereka nggak hafal loh arti dari Al-Fatihah. Ketika ditanya Al-Fatihah artinya apa, Nduk? Itu mereka gagap. Kamu paham nggak kenapa kalimatnya yang pertama adalah menyembah dulu baru meminta pertolongan? Oh gitu ya? Iya, nek kamu nggak nyembah itu terus kamu mau minta sama siapa? Nah, hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam neraka itu dijelaskan dalam Muslim Kitabul Imarah dan Al-Nasai Kitabul Jihad. Ketiga golongan yang dimasukkan ke neraka pertama kali bukan hanya karena mereka alim, mujahid, dan dermawan. Tapi mereka melakukan itu semua karena hanya ingin mendapatkan sebutan. Pengen disebut seperti itu. Jadi nggak boleh ya disebut Ustadz, nggak boleh disebut itu. Ya kembali ke masing-masing saja. Karena bahaya terbesar dalam urusan riya, ini adalah soal hati dari masing-masing manusia. Kalau sebutan itu berat buat kita, yang hindari sebutan itu. Maka ada salah satu orang alim itu yang ketika dia ngelihat anak kecil pakai sandal, terompah itu terseok-seok. Lalu dia bilang, nak hati-hati, kamu nanti jatuh pakai sandal itu. Indilalah anak ini pintar, dia menjawab, Syekh juga hati-hati. Loh kenapa? Itu sorbannya Syekh itu bisa bikin Syekh jatuh. Karena pujian tadi loh, jadi orang alim. Wah langsung Syekhnya nangis gitu. Ternyata mbak bengek, Syekh itu caranya gitu. Diingatkan. Jadi ketika dicela, orang alim itu dia akan kembali, oh iya benar ya. Lebih baik di dunia itu kita dicela. Karena nanti di akhirat, kalau Allah sampai mencela, kamu bohong. Itu luar biasa. Habis kita itu. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Riya akan mengundang kegundahan atau kegelisahan jiwa. Adapun ikhlas akan membawa ketenangan. Karena ini diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Jadi perhatikan kalau tiba-tiba kita posting sesuatu terus kita gundah. Kok rasanya nggak enak ya? Udah, hapus saja postingannya. Mesti ono sing salah di sini. Ada yang bikin kita nggak enak, nggak nyaman, nggak tenang, hapus. Di surah Al-Kahfi 110 juga disebutkan, "Famang kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wal yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi sudah disebutkan itu. Maka kalau nanti bunda-bunda nggak cuma membaca Al-Kahfi di setiap hari Jumat juga mempelajari. Apa ya Al-Kahfi itu? Itu kan isinya tentang orang berlindung semua. Ada kaum yang berlindung di dalam masuk gua. Ada nabi yang berlindung kepada orang yang dia baru tahu saat itu. Hanya gara-gara nabinya bilang, waktu ditanya, siapa yang paling alim? Oh saya yang paling alim. Habis dia. Terus dia berlindung. Bentuk perlindungannya adalah dia dibukakan ilmu. Ternyata banyak hal yang dia tidak tahu. Dia tidak mampu juga. Jadi tidak cukup sabar.
untuk tahu tentang ilmu Allah. Sampai 3 kali. Kemudian ada juga yang berlindung dari Allah sampai dia punya kebun, ada yang bagus, ada yang hancur. Nah, salah satu bentuk perlindungan yaitu tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadat. Karena Allah tuh nggak butuh sekutu, bunda-bunda semuanya. Yang butuh sekutu kita. Kita manusia, orang makhluk sosial, kita butuh sekutu. Tapi kalau Allah nggak butuh sekutu, nggak kita sembah pun tetap baik. Kalaupun kita sembah juga nggak jadi lebih baik, nggak ada masalah. Nah, kapan kemudian sebuah amalan itu boleh ditampakkan? Ada beberapa amalan yang bukan termasuk riya. Yang pertama, pujian manusia terhadap amal ibadah yang tujuannya bukan untuk dipuji. Bunda mungkin nggak bermaksud untuk minta pujian. Mungkin waktu itu nolong orang nyebrang jalan, terus tiba-tiba di video viral. Nah itu benar termasuk riya. Cuman itu cobaan. Karena sejak itu Anda akan terkenal viral. Nah, cobaannya di situ. Nah ini bukan termasuk riya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan, lalu orang memujinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia." Artinya itu bentuk kenikmatan ketika dipuji itu. Tapi kita nggak berharap pujiannya itu. Rajinnya seorang hamba yang kedua dalam melakukan kebaikan. Dan ketika ada orang yang melihatnya, serta ketika menemani orang-orang yang melakukan amal kebaikan dengan ikhlas dan soleh. Jadi sama seperti kita yang ikut-ikutan mendatangi majelis taklim. Yuk rame-rame sholat taraweh. Yuk habis Ramadan nanti baca Quran rame-rame. Itu bukan termasuk riya. Kan kita ada itu yang membaca Quran rame-rame, yuk dibaca yuk, kamu bagiannya juz pertama, juz kedua, begitu seterusnya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Mutasar Minhajul Qasidin halaman 288, ada kalanya seseorang berada di tengah-tengah orang yang tekun beribadah. Kemudian ia melakukan sholat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan mereka adalah bangun malam. Jadi dia ikut sholat malam ketika dia nginep di tempat orang yang ternyata memang sukanya sholat malam. Mungkin dia lagi tidur, kebangun, lah kok lagi pada sholat, terus gak enak, terus ikut-ikutan sholat. Dia pun mengikuti mereka melaksanakan sholat dan puasa. Andai kata mereka tidak melaksanakan sholat malam, maka ia pun tidak tergugah untuk melakukan kegiatan itu. Mungkin ada yang menganggap bahwa kegiatan orang itu termasuk riya, padahal tidak demikian sebenarnya. Bahkan hal itu perlu dirinci. Setiap orang mukmin tentu ingin banyak beribadah kepada Allah, tetapi kadang-kadang ada 1-2 hal yang menghambat atau yang melalaikannya. Maka boleh jadi dengan melihat orang lain yang aktif dalam melakukan kegiatan ibadah, membuatnya mampu menyingkirkan hambatan dan kelalaian itu. Jadi karena mungkin biasanya di rumah, dia nggak ikut-ikutan. Sama seperti kita di majelis taklim nih. Bunda, dimakan snacknya. Alhamdulillah, insya Allah puasa. Oh iya. Gitu. Senang ya Bunda puasa. Oh iya. Waduh, jadi lebih glowing perawatan di mana? Enggak, saya nggak perawatan. Mungkin karena puasa ya, saya nggak tahu. Oh iya, terus kita ikut-ikutan puasa. Loh, kok ikut-ikutan karena pengen glowing? Ya, ibadah itu awalnya, menurut saya, dan beberapa yang guru saya pernah sampaikan, itu terpaksa nggak apa-apa awalnya. Ikut-ikutan dulu nggak apa-apa.
Sama seperti anak-anak dulu kan gitu. Kita dipaksa, sana, sholat, masjid, gitu. Gak apa-apa. Kita juga seperti itu. Nanti lama-lama kita ketemu kok nikmatnya itu. Bahkan kalau nggak puasa itu rasanya nggak enak banget. Jadi itu nikmatnya teman-teman yang beramal ibadah. Kalau belum tahu rasanya sholat itu berat, gitu. Sholatnya sambil nunduk-nunduk gitu. Tapi kalau sudah tahu nikmat. Dan kita hal yang semacam itu harus kebiasaan. Nah, yang ketiga menyembunyikan dosa. Orang yang mempunyai suatu kesalahan atau dosa, maka wajib untuk ditutupi atau disembunyikan dosa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Sesungguhnya termasuk terang-terangan ialah jika seseorang melakukan suatu amal atau dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya ia bercerita. Padahal pada malamnya Allah sudah menutupi dosanya. Ia katakan, hai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begitu. Padahal malam itu Allah sudah menutupi dosanya. Namun pagi harinya ia justru menyingkap tutupan Allah pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim 2990 dari Abu Hurairah. Dan sekarang banyak seperti itu. Dan saya berharap nanti bunda-bunda nggak ikut-ikutan ya. Saya yakin yang di sini mungkin sudah taubat ya. Karena biasanya kalau yang hobi sedekah sama artis itu jam segini dia udah nonton TV. Hobi sedekah ke artis gitu. Wah, Bunda Carla, wah itu udah. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih nggak tahu, cuman tahu namanya Carla itu aja. Oh, siapa? Korla ya? Nah itu, alhamdulillah. Sudah dibetulkan. Semoga kita nggak termasuk yang ngasih amalan kita ke Bunda Korla. Karena nanti di yaumil akhir, di akhirat jangan sampai jadi orang muflis, orang yang bangkrut. Bukan muklis ya, muklis sahabat saya, muflis. Muflis. Itu jangan-jangan yang jadi sultan, jadi artis sekarang, dia happy sekali karena dapat transferan amalan begitu banyak. Bahkan di salah satu hadis disebutkan tuh ada salah satu hamba itu yang kaget, kok amalanku jadi banyak banget. Saya melakukan apa ini? Kemudian disampaikan oleh Allah, itu transferan ke orang-orang yang nyakitin kamu, yang ngerasani kamu, yang mencela kamu. Dalam hal ini makanya tadi saya bilang jangan terlalu khawatir dicela ya. Kalau kita melakukan amal ibadah, insya Allah dapat transferan. Dan percayalah itu transferan yang paling menyenangkan. Kenapa? Di dunia kita ditransfer hari ini misalnya sama suami yang tak transfer 500.000 ya, barusan dapat ini, dapat itu. Itu udah happy banget. Itu dunia loh, yang pasti kita tinggalkan. Yang kita berlelah-lelah dan pasti kita tinggalkan. Yang harta kita mungkin jadi rebutan anak cucu kita. Betapa banyak kita melihat tuh orang yang rebutan warisan. Banyak yang lebih unik lagi, ini paling unik yang saya pernah temui, jarang sekali yang rebutan warisan tuh pernah mikir ke yang warisi. Kalaupun dia dapat 100 juta, 1 juta aja deh buat mendoakan atau mungkin buat sedekah sama yang warisi. Jarang saya lihat kayak gitu. Kalau yang pakai ribut loh. Mungkin dia akan lebih banyak ngasih ke pengacaranya daripada ke yang mewariskan. Maka nanti kalau di yaumil akhir, yang kita itu akan di situ selamanya. Bisa membayangkan ya yang namanya selamanya. Kita lihat pohon itu, dulu pohon itu ditanam kakek saya sampai hari ini cucu pun bisa ngelihat pohon itu udah lama banget rasanya. Nah ini selamanya. Tiba-tiba dapat transferan apa enggak? Happy itu. Di saat semua orang itu enggak peduli anak atau istrinya atau pasangannya siapapun. Semua orang akan ribut, rebutan pahala. Aku disik berbuat dosa ini karena kamu kok yang gitu. Nah ini dapat transferan tiba-tiba. Wah itu gimana coba?
Kemudian menggunakan pakaian yang bagus dan indah. Ini bukan termasuk ria juga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat dzarah. Seseorang berkata, sesungguhnya ada laki-laki yang menyukai pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi nggak masalah pakai baju bagus. Begitu juga kalau kita pakai baju compang-camping, jelek, untuk minta dikasihani itu ya jangan. Adol melas. Gitu. Itu ya jangan. Pakai baju bagus itu boleh, tapi tinggal niatnya juga. Yang penting nggak berlebihan. Yang berlebihan itu kalau sampai ke majelis taklim ini, sampai kemudian bajunya diseret-seret kayak orang nikah itu. Kemudian nyewa 2 orang buat megangin di belakang itu. Seperti itu sampai sebegitunya. Ya pakai baju bagus, boleh. Allah menyukai keindahan. Tapi tetap tadi ada aturannya. Allah menyukai keindahan, tapi laki-laki nggak boleh pakai emas. Kalau nanti ada yang pakai emas, wah gemerlap itu, atau pakai sutra itu laki-laki nggak boleh. Allah menyukai keindahan, tapi tetap ada syaratnya, ada fitrahnya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, menampakkan syiar-syiar agama Islam. Di dalam Islam ada beberapa ibadah yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Seperti sholat berjamaah, azan, haji, membayar zakat. Jadi kalau membayar zakat itu memang harus diperlihatkan, biar orang itu termotivasi. Beda dengan sedekah, bukan infak itu bisa disembunyikan, tapi kalau zakat harus diperlihatkan. Ayo bayar zakat, 2,5%, yuk bayar. Saya bayar zakat, karena itu kewajiban. Jadi harus diajak orang itu. Haji, saya sering bilang bahwa, yuk haji, teman saya dokter spesialis bedah urologi pernah nanya, Fik, aku harap haji tapi kok mahal banget ya? Dia pakai Furoda. Saya bilang, Mas tenang wae, bayaran sama suami istri. Nanti insya Allah dijoli Allah. Wah, tenang nih, serius. Ya, dia berangkat, tahun berikutnya dia dijoli. Dan dia bangga banget sampai hari dia seneng. Enak ya, sekarang lebih mahal. Wah, saya dulu masih lumayan dan senang sekali, bisa lega kalau udah berangkat haji itu lega sekali. Ya kalaupun belum bisa seperti itu, paling tidak bayar dulu. Jadi sudah ditunaikan. Soal berangkatnya kapan, Allah nanti yang menentukan. Seperti saya sajalah. Apapun yang kita tinggalkan, itu manfaatnya bisa jadi malah cuma jadi rebutan warisan. Daripada rebutan warisan, mending buat daftar haji aja. Niatnya kita berangkat, kalau Allah nanti perkenankan kita yang berangkat, tapi kalau enggak anak kita yang berangkat juga enggak apa-apa, terus nanti tolong nanti sampai sana, ibu dihajikan ya, bayar orang untuk mengajikan. Nek kamu belum bisa kalau kamu belum haji. Kalau kita sudah haji, kita mengajikan bisa, tapi kalau kita belum haji enggak bisa. Seorang mukmin hendaklah melihat apa yang paling bermanfaat baginya. Kapan sesuatu itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat pengaruhnya dalam beribadah. Maka hal itu lebih sempurna dan lebih utama. Dan kehidupan dunia ini, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 32, itu hanya permainan dan senda gurau. Dan kita lakukan ketika kita pamer, flexing, ambil HP, yuk foto, kemudian diposting. Itu cuman permainan dan senda gurau. Adapun negeri akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Itu Allah sampai menyatakan itu. Tidakkah kamu mengerti? Boleh kita itu foto menunjukkan punya suami, tapi ketika kita happy dengan suami kadang perlu dipikirkan kembali, nek saya posting nanti ada yang kepengen enggak ya? Kan kasihan tuh. Terus ngoyak-ngoyak suami, ayo mas, kita joget-joget bareng ben koyo sing kae gitu loh. Lah, gitu. Kamu itu enggak romantis, diajak jogetan enggak mau gitu. Nah itu
Yang bahaya di situ. Maka seseorang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari 3 perkara. Kesedihan yang selalu menyertai, kelelahan yang terus-menerus, dan penyesalan tidak akhir. Sedih, lelah, dan nyesel. Jadi kalau kita beramal soleh, kemudian kita merasa capek, berarti kita nggak paham kalau kita niatnya kemana arahnya. Nah, capek aku disuruh ngurusin snack terus di majelis taklim gini, maunya ini, maunya itu, kasih lemper nggak seneng, kasih haram-haram nggak seneng, gitu. Capek gitu. Nah, maunya gimana sih gitu? Saya tak kayak bubur sumsum gitu. Gitu. Ya kalau niatnya lillahi ta'ala, maka yakin bahwa rasa capek itu akan menjadi nikmat. Nggak ada namanya ibadah nggak pakai capek. Ibadah itu pasti capek. Anak saya juga kayak gitu. Capek pak gini-gini. Lah iya, nek ibadah ini mesti capek. Karena yang kamu lawan tuh setan. Setan itu ngeboti kamu. Dia gandolin yang bahumu, di pinggulmu, di kakimu, semua itu. Saya yakin kita yang duduk di sini sama-sama lagi belajar ilmu Allah itu mau berangkat itu 1001 alasan untuk tidak melakukannya. 1001 alasan untuk nggak usah berangkat ke sini. Udahlah, ginilah, gitulah, selalu seperti itu. Tapi bagi mereka yang paham, ketika kita duduk di sini lillahi ta'ala, kemudian nanti malaikat di atas kita, menaungi kita, kemudian kalau kita benar-benar ikhlas, hajat kita akan makbul, itu mesti akan datang ke sini. Dan ini yang kita lakukan, ini akan membuat orang lain iri. Bahkan para nabi itu nanti di yaumil akhir iri banget lihat orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi buat bunda-bunda yang mengingatkan temannya, jangan lupa ya bunda, kalau jenengan nggak ada itu jadi semangatnya berkurang ya. Besok datang ya, ya wes gitu. Dibom aja orang yang nggak pernah datang itu. Ayo boy kirim ya Bu Anu itu ben datang. Gitu. Nek perlu dihampiri gitu. Itu nanti ada panggung buat panjenengan-panjenengan semua itu di akhirat. Disuruh naik, hamba-hamba yang mencintai karena Allah naik. Itu bahkan Nabi dan para mujahid itu sampai iri gitu. Wih. Nah ini kesempatan kita. Jadi jangan capek, nggak usah lelah, dan dijadikan kebanggaan, bukan penyesalan. Kenapa 3 hal ini berat? Karena 3 hal ini yang membuat kita menjadi bukan jiwa yang tenang. Ketika ada orang mau meninggal itu kan pasti bikin berat ini. Saya bisa membayangkan nanti setan akan membuat dia was-was dengan gimana anakmu. Ini anakmu si fulan ini belum lulus sekolah. Nanti gimana dia nasibnya. Ojo ngomong la ilaha illallah. Nanti gue mati tenan. Gitu. Padahal kita mau bilang itu mau enggak itu tetap mati gitu loh. Sama seperti kisah Adam alaihissalam. Dia mau makan buah itu atau enggak, dia tetap turun ke bumi. Jadi kita besok juga akan seperti itu. Mau bilang la ilaha illallah atau enggak, kita tetap mati. Tapi was-was itu akan datang. Wis toh, jangan bilang itu. Wis, kamu harus hidup gini wah. Ingat ini loh. Wah, hartamu. Siapa yang akan ngurusi hartamu? Bajumu itu yang belum dipakai itu loh. Baru sekali dipakai pas resepsinya si fulan gitu. Satu hal baju ibu-ibu yang cuma dipakai sekali dalam hidupnya itu banyak baju pengantin. Alasannya nggak dipakai lagi karena kekecilan. Ya. Kalau bapak-bapak ya kalau nggak nyewa ya masih dipakai lagi. Jadi bikin jiwa kita nggak tenang, bunda. Hati-hati dengan itu, karena Allah nanti akan menyampaikan, wahai jiwa yang tenang kembalilah kepadaku. Jadi nggak sedih, nggak lelah, nggak nyesel. Memang seperti ini. Saya yakin bahwa Allah kasihnya segini. Wes, kalau kita terlalu tunjukkan, kita terlalu flexing, kita terlalu pamerkan,
itu kita mesti mengada-ada. Akhirnya harus punya ini, harus punya itu. Si A punya ini, punya jilbab ini, punya merek ini, kita harus punya sama. Itu capek. Harus punya iPhone, harus punya itu benar-benar capek, lelah itu. Udah yang kita nikmati aja. Lah nggak bisa buat ini, nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti tak pinjam punyamu aja yang bisa. Makanya saya paling kagum itu sama mereka yang kalau foto-foto pakai HP-nya itu saja yang bagus, nanti di-share gitu. Itu buat saya itu tipikal orang yang paling tenang jiwanya. Karena dia nggak merasa harus, pakai HP saya aja ya, pakai HP saya aja ya. Gitu. Jadi pakai HP-nya itu nanti kan sampai ke saya juga HP-nya, hasilnya. Jadi orang yang paling jiwanya menurut saya paling tenang. Orang yang mencintai dunia tidak akan memperoleh sesuatu dari dunia itu, melainkan apa yang sudah Allah tetapkan. Saat kita mencintai dunia, sebenarnya kita sudah menggali kuburan akhirat. Sebab menggenggam dunia itu bagian menggenggam bara api. Jiwa kita akan selalu panas dan tersiksa karenanya. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya ingin mengajak Bunda semua untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kita adalah umat yang oleh Allah dimuliakan dengan Islam. Maka bagaimanapun juga, jangan mencari kemuliaan dengan yang lain. Karena itu cuma kehinaan yang Allah berikan. Jadi sudah dimuliakan oleh Islam. Nggak usah nyari yang mulia yang lainnya. Karena itu pasti cuma kehinaan. Bagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, dunia ini sebenarnya itu nggak ada apa-apanya di mata Allah. Bahkan lebih rendah daripada sayap. Iya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan Allah bukakan hidayah buat kita semua sehingga bisa menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir dan menjadi amal soleh bunda-bunda sekalian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan. Kalau ada benarnya pasti datangnya dari Allah. Kalau tidak sesuai jawabannya, nanti akan saya coba cari jawabannya. Dan kalau ada keburukan pasti datangnya dari saya. Kalau kita berbuat kebaikan, karena lillahi ta'ala dan tidak berharap pujian manusia, tadi ada pihak lain yang menyebut dan memuji kita. Apakah itu disebut ria? Ini sudah dijawab tadi ya. Jadi itu bukan termasuk ria. Apa hukum yang berkaitan dengan syirik kecil? Apa penyakit ain bisa menimbulkan gangguan jasmani, problematika materi dan sosial? Ya, syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena kita berharap selain kepada Allah. Masih ingat kan ya? Bahwa semua dosa terampuni kecuali, makanya hati-hati dengan ini. Ingat betul yang Rasulullah sampaikan tadi. Semut hitam di atas pada kegelapan malam, tengah malam. Maka yang paling paham ya kita. Hati-hati betul ini. Kita yang paling paham. Bahkan ini setan ini luar biasa nih. Saya yakin buat teman-teman semua paham itu. Bahkan saya pernah diceritain bahwa mereka yang pakai niqab sekalipun itu bisa kena yang seperti ini. Udah merasa paling, nah itu hati-hati. Makanya kita yang sudah ditutupi, sudah berhijab dengan baik itu tetap harus selalu minta sama Allah untuk diselamatkan dari hal semacam ini. Nah, penyakit ain juga seperti itu. Ain ini karena takjub, nggak cuman karena orang nggak suka ya. Kenapa bisa seperti itu? Yang saya tahu, ya karena tubuh kita itu sebenarnya nggak mampu dibegitukan. Bunda mesti paham,
Kalau di dalam otak kita itu kok bisa sih kita ingat A dan B itu dari mana? Itu ingatan A, B, C itu dari mana sih kok tiba-tiba keluar? Tiba-tiba kita ingat anak kita, anaknya siapa, namanya siapa? Si Fulan yang kita ketemu di sini majelis taklim ini namanya siapa? Siapa itu dari mana sih datangnya itu? Padahal di dalam otak itu kalau dibuka isinya ya cuman, nah kalau sering makan makanan Padang otak-otak itu kan tahu otak itu isinya apa. Kok bisa sih itu ngundang ingatan tuh di mana gitu? Karena sistemnya listrik. Jadi ada listrik yang kemudian membuat otak ini saling bergerak atau bekerja. Yang menariknya lagi, cairan dalam tubuh kita itu, kalau misalnya Bunda lihat itu ada anak panas, kenapa harus dikompres segala macam, itu kalau dia panas, itu kan molekulnya direnggang tuh. Nah itu ada kayak seperti jari kecil-kecil tuh di dalam otak itu. Nah itu kalau dia cairannya kemudian nggak kental, dia terus nempel. Nah ini yang kemudian anak ya step itu. Jadi kayak konslet. Jadi nggak boleh, makanya cairan harus terus ada kalau panas tuh, dan kemudian jangan sampai terlalu panas, karena kalau terlalu panas otak tuh jadi molekulnya agak memuai. Itu yang saya paham. Nah hubungannya sama ain apa? Ain itu salah satu bentuk yang membuat kita itu tadi. Bahkan nggak usah kita dengarkan. Cuma ngelihat foto ini aja bisa diperlakukan seperti itu. Karena emang yang namanya listrik ya seperti itu. Mungkin seperti wifi. Ilmunya kan kita nggak nyampe ya. Kok iso ya? Cuman nempel di situ kita bisa terus kemudian HP kita berfungsi ngambil data dan segala macam. Mirip seperti itulah namanya ain. Makanya hati-hati dengan hal semacam itu. Kalau misalnya sudah dipuji, jadi ya wis barakallah, ya semua itu karena Allah semata, sudah dikembalikan ke Allah saja. Karena kalau kita tahu ada salah satu ustadz itu yang ketika dia mengain anaknya, dia cuman batin, anak kok lucu banget ya, terus anaknya panas, dia ingat, terus kemudian mungkin saya ain ya ke anak saya, dia mandi, air mandinya terus ditampung, terus buat mandiin anaknya langsung sembuh, nggak panas. Ya itu kalau misalnya kita tahu siapa yang ain kita, terus gageh-gageh nyuruh orangnya mandi, terus kita tampung, kita terus mandi pakai itu. Nah kalau di media sosial gimana? Kan susah, do mandi, tampungi. Itu bisa sampai 1 kali mungkin. Saking susahnya untuk itu. Maka hati-hati dengan ain ini. Hati-hati kalau kita sudah flexing, nunjuki sesuatu itu. Karena bisa jadi itu ada orang yang terlalu takjub atau mungkin nggak suka. Dan sebenarnya kan nggak penting ya. Menurut saya itu ya suka sih dipuji tadi, tapi pentingnya buat apa? Toh cuman sampai sepanjang lidah saja pujian itu. Wah mobilnya bagus ya. Anda nanti yang tetap harus bayar cicilannya. Wah cantik ya, Anda yang tetap harus perawatan. Nanti cuma sejauh lidah saja. Jadi hati-hati dengan ain ini. Jadi masalahnya bisa macam-macam. Dan itu karena nggak nyaman. Apakah orang yang suka posting di sosmed setiap kali dia penggantikan kunjungan, tulisannya bagus sih sebenarnya. Cuman mungkin saya yang belum bisa membaca. Untung nggak pakai bahasa Arab ini. Postingan di sosmed setiap kali dia penggantian kunjungan atau cerita ke orang-orang untuk sedekah yang dikeluarkan termasuk riya. Ya. Sering posting ilmu agama di WAG, selalu mengajak bangun di WAG untuk tahajud. Apakah perbuatan tersebut termasuk kategori menampakkan amal soleh? Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini mungkin sering ya, sahur, ayo tahajud. Nah itu perhatikan sekali. Bisa jadi kalau kita merasa senang dengan ketika orang menanggapi postingan itu,
Nah, maka hati-hati dengan itu. Akan berbeda kalau misalnya kita posting dengan bunda-bunda, jangan lupa besarnya amalan tahajud ini. Salah satunya Allah sendiri yang menjanjikan semua hajat, semua dosa kita, taubat kita, itu akan diampuni. Akan beda ya. Beda sama kalau misalnya, ayo tahajud. Sengaja jam 2 itu bangun untuk seperti itu. Meskipun kemudian habis itu tidur lagi. Ya, karena pengen eksis kok. Karena memang pengen eksis. Tadi kan dibilang memang namanya pencitraan kan seperti itu. Memang dia mau eksis gitu loh. Nah, alhamdulillah ya, kita semua bisa sahur, wah sampai difoto makanan yang ada di depannya itu. Ya kalau yang beruntung ada masakan enak ya, kalau yang ketemunya telur sama kecap kan ya agak repot itu. Makanya dihormati perasaan mereka yang baru seperti itu. Akan beda kalau misalnya Bunda, saya akan mengajak Bunda untuk bagi sahur kalau yang bisa bla bla bla. Nah, itu berbeda. Karena yang ngajak seperti itu, saya yakin nanti seringkali ajakannya ditolak. Kemudian dicela, dia sakit hati. Nah, itu nggak apa-apa malahan. Berarti itu amal soleh. Lanjut aja. Mau 1-2 orang yang menjalankan, pokoknya lanjut saja. Kita menolong agama Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, itu yang kita jalankan saja. Pastinya yang sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi kalau Rasulullah tidak melakukan, nggak usah repot-repot. Rasulullah, para sahabat nggak melakukan tuh nggak usah repot-repot. Nggak perlu dilakukan. Dan nggak usah merasa bersalah. Kalau takut, minta sama Allah. Karena seringkali seperti itu. Kita takut betul ya. Aduh, orang Jawa tuh harusnya kalau meninggal tuh selungsuban. Apa benar ya bahasanya itu? Berjalan di bawah peti itu. Selungsupan. Telungsupan. Telusupan. Terus mungkin para bunda bilang, Rasulullah dulu gitu enggak? Nah, jadi jangan usah takut. Kalau takut ya minta sama Allah, berlindung sama Allah. Itu aja. Karena memang nggak perlu dilakukan kalau memang tidak ada contohnya baik dari Rasulullah atau para sahabat. Nah, maka Bunda semuanya selalu hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Tapi tidak lupa ada beberapa hal yang memang harus Bunda lakukan, seperti tadi syiar tadi. Nah, itu mungkin dari saya, semoga bisa menjawab dan semoga oleh Allah dibukakan pengetahuan yang lebih dan bermanfaat buat Bunda semua. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.